Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kami dari Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi Pembangunan akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kebijakan moneter. Pertama-tama, saya ingin perkenalkan diri. Saya Suhabi Harjudi selaku moderator. Saya Jayayanto Sampelobo. Saya Mary. Saya Edo Amasya. Saya Mas Leonard Fitri. Saya Erdayanti. Saya Juliani Dewi Anggraini. Selanjutnya, kami akan memulai mempresentasikan yaitu apa itu definisi dari kebijakan moneter. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan definisi dari kebijakan moneter seperti yang tertera di samping saya. Kebijakan moneter merupakan kebijakan dengan menggunakan piranti-piranti untuk mempengaruhi dan mengatur penawaran uang atau jumlah uang beredar dengan tujuan menstabilkan harga dan output total dan kesempatan kerja jangka pendek serta mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan kata lain, kebijakan moneter akan menaikkan atau menambah uang beredar selama perekonomian mengalami resesi dan kemandangan untuk merangsang pengeluaran dan sebaliknya, membatasi dan mengurangi suplai untuk selama masa inflasi mengerem pengeluaran. Adapun beberapa tujuan dari kebijakan moneter ada di sisi kanan saya, yaitu untuk mencapai pengguna tenaga kerja penuh, meningkatkan stabilitas harga, meningkatkan stabilitas tingkat bunga, meningkatkan stabilitas pasar keuangan, serta meningkatkan stabilitas nilai tukar mata uang. Di sini saya akan menjelaskan instrumen-instrumen kebijakan moneter yang tertera di samping kanan saya. Adapun tipe dari operasi pasar terbuka yaitu operasi pasar terbuka dinamis dalam dinamis open market, yang mana operasi pasar terbuka dinamis dan pasar terbuka bertahan merupakan operasi pasar terbuka untuk menutup faktor-faktor yang mempengaruhi cadangan, misalnya dengan mengubah deposit pemerintah bank sentral. Operasi diskonto adalah perubahan secara langsung tingkat bunga pinjaman. Artinya, jika tingkat bunga tinggi, maka permintaan pinjaman turun dan sebaliknya. Bahwa fasilitas pinjaman diskonto bank sentral disebut discount windows, yang mana bank sentral dapat mempengaruhi volume pinjaman dengan dua cara, yaitu melalui tingkat bunga pinjaman dan melalui jumlah pinjaman diskonto. 3. Pemberian pinjaman terakhir. Pemberian pinjaman terakhir adalah tambahan peralatan kebijakan moneter untuk memengaruhi penawaran uang dan tingkat bunga. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah kepanikan keuangan. 4. Cadangan wajib minimum adalah peraturan yang digunakan sebagian besar bank sentral di dunia, di mana bank sentral telah menetapkan jumlah minimum cadangan wajib yang harus dipegang oleh bank umum. 1036. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak kebijakan moneter. Anggaplah pemerintah menjalankan atau menerapkan suatu kebijakan moneter ekspansif, yaitu melalui peningkatan jumlah uang yang beredar di dalam perekonomian. Dengan adanya ekspansif moneter tersebut akan menyebabkan tingkat bunga turun, dan yang pada gilirannya mendorong investasi naik, dan naiknya investasi selanjutnya menyebabkan permintaan agregat juga akan mengalami kenaikan. Secara garis besar bahwasannya kebijakan moneter adalah kebijakan yang mengatur tingkat pertumbuhan dan peredaran uang suatu negara, yaitu tujuan utamanya yaitu memanajemen inflasi, memanajemen pengangguran, dan juga memanajemen nilai tukar mata uang.